Baik, terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Hidayatul Murtofiah dengan NIM 2019 310027. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Rengganis Ayuni Ngastiti dengan NIM 2019 310029. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Fauzia Nuraini dengan NIM 2019 310031. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Angelina Kristi dengan nomor induk mahasiswa 2019 310035. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Desi Agusti Natalia dengan NIM 2019 310045. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Amelia Sraul Rahma dengan NIM 2019 310046. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Dimas Yusira dengan nomor induk mahasiswa 2019 310066. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Winnie Rahma Anggita dengan NIM 2019 310075. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Dita Anggreni dengan NIM 2019 310010. Sebelumnya, terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Ikhtiari Fatihah Safitri dengan NIM 2019 310102. Terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya akan menjelaskan tentang analisis profitabilitas pelanggan. Pengertian analisis profitabilitas pelanggan adalah pelaporan dan penilaian pendapatan yang diperoleh dari pelanggan dan biaya yang dikeluarkan untuk mendapatkan pendapatan tersebut. Analisis ini mengkombinasikan analisis pendapatan dan biaya dari pelanggan untuk menilai profitabilitas pelanggan serta membantu mengidentifikasikan tindakan untuk meningkatkan profitabilitas pelanggan. Kemudian, analisis pendapatan pelanggan. Analisis pendapatan pelanggan mempertimbangkan semua aktivitas yang mempengaruhi pendapatan bersih yang diterima dari pelanggan. Analisis tersebut mempertimbangkan harga, diskon termasuk diskon penjualan dan tunai kepada pelanggan, serta mengidentifikasi sumber pembiayaan dari biaya-biaya yang berhubungan dengan pendapatan dari pelanggan. Kemudian, analisis biaya pelanggan. Analisis biaya pelanggan mengidentifikasi aktivitas dan penggerak biaya untuk melayani pelanggan sebelum dan sesudah penjualan. Tidak termasuk biaya produk. Biaya-biaya pelanggan bisa diklasifikasikan ke dalam 5 kategori, yaitu 1. Biaya pelanggan tingkat unit. Yang kedua, biaya pelanggan tingkat kelompok produk. Yang ketiga, biaya mempertahankan pelanggan. Yang keempat, biaya saluran distribusi. Yang kelima, biaya mempertahankan penjualan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, di sini saya akan melanjutkan diskusi dari rekan saya. Yang pertama ada menilai biaya divisi dan informasi driver biaya. Yang kedua ada nilai kuantitas penggerak biaya, pilih pelanggan. Selanjutnya, kita harus menentukan berapa banyak dari setiap sumber daya yang dikonsumsi oleh berbagai pelanggan. Yang ketiga ada analisis profitabilitas pelanggan untuk nilai pelanggan grosir. Setelah kita melakukan identifikasi aktivitas yang mendorong biaya dan menentukan penggunaan aktivitas tersebut untuk pelanggan terpilih, kemudian baru kita dapat menghitung profitabilitas oleh pelanggan. Yang keempat ada nilai analisis profitabilitas pelanggan, yaitu sebuah pendekatan manajemen biaya yang mengidentifikasi biaya dan manfaat dari pelayanan kepada konsumen tertentu untuk meningkatkan profit perusahaan secara keseluruhan. Sebelumnya, terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya akan menjelaskan tentang profil profitabilitas pelanggan. Profil profitabilitas pelanggan adalah alat yang berguna bagi manajer. Profil profitabilitas pelanggan kumulatif memberikan informasi yang menunjukkan berapa persentase pendapatan operasional yang dikontribusikan oleh setiap pelanggan tambahan. Pelanggan disajikan dalam urutan kontribusinya terhadap pendapatan operasional, sehingga setiap pelanggan yang mengalami kerugian disorot di bagian bawah analisis. Profil profitabilitas pelanggan dapat disajikan dalam bentuk grafik maupun tabel.
Selanjutnya yaitu profil profitabilitas pelanggan menyimpulkan bahwa manajer harus mencari cara untuk membuat pelanggan yang tidak menguntungkan menjadi menguntungkan. Saat melakukannya, mereka harus menyertakan faktor selain tingkat profitabilitas saat ini, termasuk yang pertama, kemungkinan retensi pelanggan. Yang kedua, potensi untuk pertumbuhan penjualan. Yang ketiga, profitabilitas pelanggan jangka panjang. Keempat, meningkatnya permintaan keseluruhan dari memiliki pelanggan terkenal jika berlaku. Dan kelima, kemampuan untuk belajar dari pelanggan. Selanjutnya, menggunakan proses pengambilan keputusan 5 langkah untuk mengelola profitabilitas pelanggan. Yang pertama yaitu identifikasi masalah dan ketidakpastian. Bagaimana mengelola dan mengalokasikan sumber daya di seluruh pelanggan. Yang kedua yaitu memperoleh informasi. Manajer mengidentifikasi pendapatan masa lalu yang dihasilkan oleh biaya yang dikeluarkan untuk setiap pelanggan. Yang ketiga yaitu untuk prediksi tentang masa depan. Manajer memperkirakan pendapatan yang mereka harapkan dari setiap pelanggan dengan biaya tingkat pelanggan terkait yang diharapkan dan dikeluarkan. Dalam melakukannya, manajer harus mempertimbangkan diskon harga di masa mendatang, permintaan pelanggan untuk layanan khusus seperti pengiriman dan lain-lain. Yang keempat yaitu untuk keputusan dengan memilih di antara alternatif. Manajer menggunakan profil profitabilitas pelanggan untuk mengidentifikasi pelanggan yang layak mendapatkan layanan dan prioritas tertinggi dan juga untuk mengidentifikasi cara untuk membuat pelanggan yang kurang menguntungkan menjadi lebih menguntungkan. Dan yang terakhir yaitu menerapkan keputusan, mengevaluasi kinerja dan belajar. Setelah keputusan diimplementasikan, manajer membandingkan hasil aktual dengan hasil yang diprediksi dan mengevaluasi keputusan untuk menentukan bagaimana mereka dapat meningkatkan profitabilitas. Nah, profil profitabilitas pelanggan dapat disajikan dalam bentuk grafik maupun tabel seperti contoh yang tertera di bawah ini. Sekian penjelasan dari saya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Selanjutnya ada laporan laba rugi operasi berbasis hierarki biaya. Kita telah menetapkan biaya tingkat pelanggan kepada pelanggan. Tetapi bagaimana dengan biaya perusahaan, biaya desain, biaya R&D, dan lain-lain? Kemudian tindakan pelanggan tidak mempengaruhi biaya ini, yang cukup menimbulkan dua pertanyaan penting. Pertanyaan pertama adalah, haruskah biaya ini dialokasikan kepada pelanggan saat menghitung profitabilitas pelanggan? Pertanyaan kedua, jika memang harus dialokasikan, atas dasar apa harus dialokasikan? Mengingat hubungan sebab akibat yang lemah antara biaya ini dan tindakan pelanggan. Selanjutnya ada laporan laba rugi operasi hierarki biaya disimpulkan. Beberapa manajer dan akuntan manajemen menganjurkan untuk mengalokasikan sepenuhnya semua biaya kepada pelanggan dan saluran distribusi, karena semua biaya yang dikeluarkan untuk mendukung penjualan produk kepada pelanggan. Kadang-kadang hanya perusahaan dan biaya lainnya yang secara luas dianggap terkait kausal dengan tindakan pelanggan atau yang memberikan manfaat eksplisit bagi profitabilitas pelanggan yang dialokasikan. Baik, di sini saya akan membahas tentang kriteria untuk memandu alokasi biaya yang terbagi menjadi dua, yaitu kriteria keputusan alokasi biaya dan profitabilitas pelanggan yang dialokasikan sepenuhnya. Yang pertama ada kriteria keputusan alokasi biaya, yaitu mempunyai 4 kriteria, yaitu yang pertama ada sebab dan akibat. Dengan menggunakan kriteria ini, manajer dapat mengidentifikasi variabel yang menyebabkan sumber daya menjadi konsumsi. Kemudian yang kedua ada manfaat yang diterima. Dengan menggunakan kriteria ini, manajer mengidentifikasi penerima manfaat dari keluaran biaya objek. Biaya objek, biaya dialokasikan kepada penerima dengan sesuai manfaat masing-masing penerimanya. Kemudian yang ketiga ada keadilan atau ekuitas. Alokasi biaya adalah dasar untuk menetapkan harga yang memuaskan pemerintah dan pemasoknya. Alokasi biaya di sini biasanya dipandang sebagai cara yang masuk akal atau adil untuk menetapkan harga jual dalam pemikiran pengontrak para pihak.
Untuk sebagian besar keputusan alokasi, keadilan lebih merupakan masalah pertimbangan daripada operasional kriteria. Kemudian yang keempat ada kemampuan menanggung biaya dialokasi sebanding dengan kemampuan objek biaya untuk menanggungnya. Umumnya, objek yang lebih besar atau lebih menguntungkan menerima lebih banyak biaya yang dialokasikan secara profesional. Kemudian yang kedua tadi ada profitabilitas pelanggan yang dialokasikan sepenuhnya. Tujuan pertama dari alokasi biaya adalah untuk menerima informasi untuk keputusan ekonomi, seperti contohnya keputusan penetapan harga, keputusan pengukuran biaya penuh dari pengiriman produk ke pelanggan. Kategori biaya dapat dijadikan 3, yaitu ada biaya perusahaan, biaya divisi, dan biaya saluran. Kemudian selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya akan melanjutkan pembahasan materi dari rekan saya mengenai profitabilitas pelanggan yang dialokasikan sepenuhnya. Dalam profitabilitas pelanggan yang dialokasikan sepenuhnya, kita bisa memakai beberapa pertanyaan untuk memahaminya. Yang pertama, ketika mengalokasikan biaya perusahaan ke suatu divisi, haruskah perusahaan mengalokasikan biaya yang berbeda dengan aktivitas divisi atau menetapkan biaya tetap juga? Yang kedua adalah, ketika mengalokasikan biaya ke divisi, saluran, dan pelanggan, berapa banyak kumpulan biaya yang harus digunakan? Dari pertanyaan-pertanyaan tersebut, perusahaan harus melihat situasi khusus mereka. Tetapi kemungkinan jawaban terbaik untuk pertanyaan-pertanyaan tadi adalah yang pertama, untuk membuat keputusan jangka panjang yang baik, manajer perlu mengetahui biaya dari semua sumber daya yang diperlukan untuk menjual produk kepada pelanggan dengan hanya memperhitungkan biaya yang relevan untuk keputusan tertentu. Untuk jawaban kedua adalah, manajer harus menyeimbangkan manfaat menggunakan sistem kumpulan biaya berganda dengan biaya penerapannya. Kemajuan dalam teknologi informasi membuat sistem kumpulan biaya ganda akan lebih mungkin lulus uji manfaat dan biaya. Selanjutnya adalah varians penjualan. Dalam varians penjualan terdapat beberapa level. Level pertama yaitu varians anggaran statis, yaitu perbedaan antara hasil aktual dan jumlah yang dianggarkan statis. Yang kedua ada level 2, yaitu variasi anggaran fleksibel, yaitu perbedaan antara hasil aktual dan jumlah yang dianggarkan fleksibel. Selanjutnya adalah level ketiga, yaitu varians volume penjualan. Untuk contoh varians volume penjualan, rekan-rekan dapat melihat tabel yang sudah tersedia. Selanjutnya adalah level 4, yaitu varians kuantitas penjualan. Cara mencari varians kuantitas penjualan adalah dengan mengurangkan unit aktual dari semua produk yang terjual dan unit yang dianggarkan. Selanjutnya, hasil dari pengurangan tersebut akan dikalikan dengan persentase bauran penjualan yang dianggarkan dan margin kontribusi yang dianggarkan per unit. Level yang terakhir adalah level 5, yaitu varians bauran penjualan. Cara mencari varians bauran penjualan adalah dengan mengurangkan persentase bauran penjualan aktual dengan persentase bauran penjualan yang dianggarkan. Selanjutnya, hasilnya akan dikalikan dengan unit aktual dari semua produk yang terjual dan margin kontribusi yang dianggarkan per unit. Sekian presentasi dari kelompok 4. Apabila ada kesalahan kata atau pengucapan, mohon dimaafkan. Terima kasih.